Recording in progress. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 MPSI ingin menjelaskan hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Sebelum melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama itu dari saya, Kevin Manurung dengan 12S19011 dan teman saya. Saya Petrus Sinaga dengan NIM 12S19025 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nixon Hutahayan dengan NIM 12S19035. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai executive summary kami. Di sini, Institut Teknologi sering yang disingkat ITDL merupakan sebuah perguruan tinggi yang beralamat di Lagoboti, Sumatera Utara. ITDL selalu menerima masukan untuk pengembangan kampus yang lebih baik. ITDL juga berusaha untuk memenuhi masing-masing keperluan pemangku kepentingan ITDL yang berkaitan dengan kampus, seperti melayani mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melayani kebutuhan mahasiswa di bidang akademik, ITDL akan menggunakan aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Sistem yang telah ditetapkan masih menggunakan sistem manual, sehingga hal ini menyebabkan proses manajemen tugas akhir menjadi kurang efisien. Semisal pada saat pengumpulan dokumen tugas akhir secara manual masih dilakukan melalui email, di mana email merupakan umum dapat digunakan menerima pesan dari pihak manapun dan bukan hanya dari Institut Teknologi Del saja, sehingga hal tersebut menyulitkan banyak pihak yang terlibat dalam proses manajemen tugas akhir. Selanjutnya, organization, goal, and strategy. Maka dari itu, Institut Teknologi Del akan membangun sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir untuk prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat. Dengan adanya sistem manajemen proyek tugas akhir, mahasiswa dan dosen dapat membuat jadwal untuk melakukan bimbingan yang terlebih dahulu, serta sistem ini nantinya juga dapat menyimpan seluruh proses tugas akhir dalam sebuah direktori, sehingga lebih mudah untuk mengaksesnya. Selanjutnya itu ada project MOV dan and how it to the organizational goal and strategy. Nah, di sini dimaksudkan tujuan dari proyek ini adalah memberikan fitur dari proses bisnis yang sesuai dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan ITDL. Selanjutnya, description of alternative analysis and recommendation. Ini alternatif yang digunakan pada proyek ini ada dua. Alternatif yang pertama adalah dengan mengembangkan aplikasi manajemen proyek tugas akhir berbasis web. Alternatif pertama adalah mengembangkan aplikasi manajemen proyek tugas akhir berbasis mobile. Alternatif yang disarankan adalah alternatif yang pertama. Selanjutnya, introduction. Pada bagian background, pada saat ini mahasiswa sarjana di Institut Teknologi Del, khususnya program studi sistem informasi, harus melalui tugas akhir agar dapat dikatakan lulus pada tahap sarjana. Di sini current situation-nya, alur utama yang akan terjadi pada proses manajemen tugas akhir yaitu pertama, mahasiswa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk dapat mengikuti tugas akhir dengan catatan mahasiswa sudah memenuhi persyaratan tugas akhir. Setelah proses pendaftaran, maka akan dilanjutkan kepada proses penentuan kelompok tugas akhir, yaitu kelompok yang dipilih sendiri. Kemudian akan dikirimkan melalui link Google Form. Setelah itu, akan diperiksa oleh koordinator tugas akhir, dan juga koordinator tugas akhir dapat melakukan perubahan pada daftar kelompok yang telah dikirimkan oleh mahasiswa. Setelah kelompok sudah ditentukan, mahasiswa akan memilih topik atau judul tugas akhir. Kemudian, koordinator tugas akhir akan menentukan siapa yang akan menjadi dosen pembimbing mahasiswa. Setelah dosen pembimbing ditentukan, maka mahasiswa akan memulai pembuatan proposal. Ketika sedang melakukan pembuatan proposal, pihak koordinator tugas akhir akan menentukan dosen penguji untuk mahasiswa. Berikutnya, koordinator tugas akhir akan mengirimkan link Google Form yang berisi persyaratan yang siap maju.
Ketika kegiatan seminar proposal, dosen penguji melakukan penilaian secara manual, yaitu pada sebuah kertas, kemudian memberikannya kepada pihak BAK dan memasukkan nilainya secara manual di dalam komputer. Begitu juga pada seminar tugas akhir 1 dan 2. Kemudian pada tahap finalisasi, mahasiswa akan menghasilkan artefak-artefak selama tugas akhir. Setelah finalisasi selesai, maka mahasiswa dapat dikatakan lulus pada tahap sarjana. Selanjutnya, description of the problem or opportunity. Yang pertama itu proses manajemen tugas akhir yang tidak efisien dikarenakan masih menggunakan secara manual. Yang kedua, penjadwalan proses seminar atau siding masih tidak terstruktur dikarenakan masih menggunakan cara yang manual. Nah, di sini adalah select core team. Di sini dapat kita lihat stakeholder-nya itu ada project manager terdiri dari 1 orang, analis terdiri dari 3 orang, programmer terdiri dari 5 orang, testernya 2 orang. Dan dapat kita lihat deskripsinya. Selanjutnya MOV. Di sini dapat kita lihat potensial area penjelasannya, yaitu finansial, operasional, sosial, dan strategi, dan dapat dilihat penjelasan dampaknya sebagai berikut. Selanjutnya, identifikasi nilai yang diinginkan bagi organisasi. Ada 3, yaitu yang pertama better, adanya peningkatan dalam pengerjaan tugas akhir ke arah yang lebih maju dan baik. Yang kedua faster, peningkatan kecepatan pekerjaan dan tidak memakan waktu. Yang ketiga cheaper, data tersimpan dengan aman dan baik. Yang selanjutnya itu adalah menentukan matriks atau ukuran yang tepat. Di sini pengerjaan tugas akhir biasanya akan dilakukan secara manual, dan itu akan cukup memakan waktu dan tenaga, tetapi apabila proyek ini jadi dan dapat digunakan, maka penggunaannya dapat mempersingkat waktu dan tenaga baik dari mahasiswa dan dosen. Menentukan target untuk mencapai MOV. Nah, di sini target waktu yang akan dicapai untuk menyelesaikan proyek manajemen tugas akhir ini adalah 14 minggu dengan hasil rincian sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah how achieving the project MOV will support the organization. Project MOV yang dirancang akan mendukung pada rancangan awal untuk planning dan scheduling yang baru. Project MOV yang telah didefinisikan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Dengan tercapainya MOV dari proyek, maka proses pengerjaan manajemen proyek tugas akhir pada Institut Teknologi Dell akan lebih efisien dan terintegrasi dengan jelas. Di sini dapat kita lihat bagaimana mengenai meringkas MOV dalam tabel yang jelas. Di sini dapat kita lihat tahunnya dan MOV-nya. Selanjutnya itu adalah alternatif. Nah, pada alternatif ini, alternatif 1 di sini sistem manajemen proyek tugas akhir online berbasis web. Nah, di sini dijelaskan aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi dari manajemen proyek tugas akhir yang nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses secara online di mana pada aplikasi ini nantinya terdapat menu pendaftaran, pengumuman, penjadwalan, serta mengupload file dan juga berkas. Yang ingin diupload mahasiswa dan dosen dapat langsung menyimpannya data yang diunggah mahasiswa tersebut agar nantinya dapat diperiksa. Mahasiswa hanya perlu membuka halaman web manajemen proyek tugas akhir, kemudian memilih hal yang perlu dilakukan, lalu mengubah file atau berkas yang diperlukan tanpa perlu datang langsung bertemu dengan dosen pembimbing. Di sini dapat kita lihat bagaimana pada tabel berikut project return of investment-nya. Nah, alternatif yang kedua, sistem pencatatan manajemen proyek tugas akhir online berbasis mobile. Nah, aplikasi ini berupa sistem informasi yang digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Mahasiswa dan dosen nantinya dapat mengakses aplikasi
manajemen proyek tugas akhir secara online dan mengunggah aplikasi tersebut melalui Play Store untuk Android dan Apple Store untuk iOS. Dengan aplikasi ini, mahasiswa dapat mengunggah file atau berkas dan dosen dapat menyimpan data yang diunggah mahasiswa secara langsung melalui sistem yang diunggah pada mobile atau tablet yang tersedia. Berikut tabel Project Return of Investment-nya. Untuk selanjutnya, bagian analisis of alternative akan saya jelaskan. Yang pertama, define visibility. Ada beberapa jenis pada visibility di sini. Yang pertama, ekonomi. Dengan deskripsi, pengembangan ini akan memberikan dampak perekonomian yang mana akan menyesuaikan dengan bahan seperti software untuk pengembangan aplikasi ini. Berikutnya yang kedua, organisasi. Pengembangan aplikasi ini memiliki hubungan dengan kelayakan suatu organisasi seperti hubungan dosen dan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir agar hasilnya semakin baik. Lalu yang ketiga, teknis. Secara teknis, diharapkan agar aplikasi manajemen tugas akhir ini dapat digunakan sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk tugas akhir, dapat digunakan dosen maupun mahasiswa dengan baik. Berikutnya, untuk identify alternatif, untuk jenis ekonomi, pengembangannya tidak membutuhkan biaya besar. Untuk jenis organisasi, mudah digunakan, dan jenis teknis, mudah dijalankan. Berikutnya ada mahasiswa salah mengisi formulir atau salah mengunggah formulir, yaitu memberikan dampak yang tinggi, dan diberikan penyelesaian, menyediakan fitur filter peringatan pada web yang dibuat. Berikutnya, define total cost of ownership. Di sini diberikan sejumlah biaya yang digunakan dalam pengembangan menggunakan alternatif satu, yaitu sistem manajemen proyek tugas akhir online berbasis web. Dengan total semuanya yaitu 71 juta. Dan berikutnya, untuk alternatif kedua, yaitu sistem manajemen proyek tugas akhir online berbasis mobile dengan sejumlah totalnya 72.500.000 rupiah. Kemudian return of investment-nya telah dilihat dari ROI yang sudah dijelaskan teman saya Petrus tadi, yaitu alternatif yang pertama dengan 6,29 dan alternatif kedua 2,41, dan juga diberikan kriteria lainnya dari organisasi yaitu alignment with strategic objective, likelihood of achieving project MOV, kemudian dari project, availability of skilled team member, maintainability, risk, dan yang terakhir eksternal yaitu customer satisfaction estimate. Dengan total skor untuk alternatif 1 7,1935 dan alternatif 2 4,0615. Maka yang berikutnya propose and support recommendation. Dari analisis anggaran di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif yang paling baik untuk diterapkan pada Institut Teknologi Dell adalah alternatif nomor 1 dengan membangun sistem informasi manajemen proyek tugas akhir berbasis web untuk mahasiswa dan juga dosen, karena kriteria yang didapat pada alternatif 2 lebih besar daripada kriteria alternatif 1. Kemudian berikutnya ada project charter. Untuk project charter, judul proyek ini adalah pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir, yaitu dimulai dari tanggal 30 Agustus dan diakhiri di tanggal 3 Desember 2021 dengan manajer proyeknya Nixon Hutahayan. Berikutnya informasi anggaran. Institut Teknologi Dell menganggarkan 190 juta rupiah untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 8 jam per hari selama 3 bulan. Staf internal lainnya 8 jam per hari selama 3 bulan 2 minggu. Dan untuk instalasi software pada perusahaan yang memberikan proyek. Tujuan proyek memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi pada proses manajemen proyek tugas akhir yang belum diproses secara komputasi. Berikutnya scope management plan. Yang pertama, project scope statement. Kriteria penerimaan produk, 3 diantaranya yaitu keamanan informasi yang diterapkan pada sistem harus tinggi, seperti keamanan pada autentikasi pengguna. Baru yang kedua, perlu melakukan 3 kali testing produk sebelum aplikasi atau produk launching dan dipublikasikan. Berikut yang ketiga, rancangan biaya pada project management plan tidak lebih dari biaya yang disediakan, dan jika memungkinkan harus lebih kecil. Untuk lainnya dapat dibaca sebagai berikut. Berikutnya ada project assumptions. Yang pertama, proyek aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini memiliki tujuan untuk mempermudah kegiatan memproses dokumen tugas akhir
serta proses penjadwalan dan penilaian. Yang kedua, proyek aplikasi manajemen tugas akhir ini diasumsikan sebagai aplikasi cross-platform yang akan selalu memperbaharui dan meningkatkan fitur serta sistem sehingga dapat mempermudah pengguna. Kemudian project constraint, 3 diantaranya yaitu fitur yang akan diterapkan pada proyek sesuai dengan permintaan stakeholder dan klien serta telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, proyek berjalan sesuai dengan anggaran dana yang telah disepakati dan disiapkan sebelumnya sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati. Ketiga, tingkat keamanan dari hasil akhir aplikasi sesuai dengan permintaan pihak yang terkait. Dan untuk yang keempat dan kelima berikutnya dapat dibaca sebagai berikut. Untuk roles dan responsibility, pada stakeholder project manager sejumlah 1 orang bertanggung jawab atas terlaksananya segala perencanaan proyek agar perencanaan berhasil. Lalu analis sejumlah 3 orang melakukan analis kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Kemudian programmer berjumlah 5 orang dari SDI ITDL berperan dalam hal pengkodan suatu program yaitu aplikasi manajemen tugas akhir ini. Dan yang berikutnya ada tester 2 orang melakukan pengujian layak atau tidaknya sistem tersebut kebutuhan yang ada sehingga sistem dapat dibuat sesempurna mungkin. Project Management Plan. Deskripsi produknya yaitu scope management plan kami menyediakan kerangka ruang lingkup untuk proyek apa yang kita lakukan. Rencana manajemen akan merekam manajemen ruang lingkup, peran dan tanggung jawab setiap tim yang terlibat. Definisi ruang lingkup, langkah-langkah verifikasi dan pengendalian ruang lingkup dan struktur rinci pekerjaan proyek. Yang kedua, tujuan atau manfaat produk. Proyek ini bertujuan untuk merancang, memprogram, dan menguji sistem informasi ini akan digunakan untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan meluncurkan produk kualitas membuat masyarakat lebih memahami. Semuanya dilakukan pada proyek ini, termasuk desain sistem informasi, pemrograman, pengujian sistem informasi, kekurangan sumber daya digunakan untuk eksternal atau outsourcing proyek. Yang ketiga, metodologi SDLC. Metodologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi manajemen tugas akhir adalah metode waterfall. Metode ini memberikan pendekatan sistematis dan berurutan bagi pengembangan aplikasi manajemen tugas akhir. Berikut penjelasannya terkait tahapan-tahapan waterfall mode, yaitu ada planning, analisis, design, implementing, testing, dan juga maintenance. Untuk struktur organisasi akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baiklah, untuk struktur organisasi akan saya jelaskan. Di sini struktur organisasi kami yang paling tinggi itu tentu saja project owner, karena mereka yang mempunyai project. Selanjutnya itu project manager. Project manager itu yang akan membawai semua stakeholder berikut. Yang pertama itu adalah sistem analis, programmer, tester, administrator, dokumentator, dan juga desainer. Nah, di struktur organisasi ini kami menggunakan struktur organisasi berbasis proyek. Karena kan struktur organisasi ini bekerja, mengatur, dan dapat mengorganisasikan segala sumber daya yang tersedia. Dari mulai bahan-bahan, tenaga kerja, sampai dengan modal. Jadi dengan struktur ini bisa menerapkan sistem yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan yang sesuai untuk pembangunan aplikasi, seperti manajemen tugas akhir. Nah, di samping untuk mewujudkan tujuan dengan maksimal, struktur ini juga dapat menyusun mekanisme untuk mengendalikan proyek dan mengelompokkan tanggung jawab pada setiap kegiatan. Untuk struktur yang telah didesain adalah sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama itu project owner. Sini project owner ini ya tentu saja yang memiliki proyek. Nah, nanti proyek ini akan diberikan kepada project owner. Nah, dalam proyek ini project ownernya adalah Institut Teknologi Dell. Yang kedua itu project manager. Nah, posisi ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu mengontrol, menentukan keputusan, dan juga memimpin jalannya proyek dan melaporkannya kepada konsultan pengawas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga membuat time schedule semua aktivitas pada proyek. Yang ketiga itu ada sistem analis. Ini yang berperan besar karena dia akan menganalisis seluruh sistem dan juga bisnis proses. Sistem analis juga menetapkan bisnis proses yang diinginkan. Nah, sistem analis ini sangat berperan dengan memudahkan programmer agar tidak perlu membuat analisanya sendiri. Yang keempat itu ada desainer. Nah, secara garis besar ini desainer ini membuat desain dari hasil analisis dari sistem analis. Nah, desainer ini juga berperan agar pengguna merasa nyaman dan
gampang dalam menggunakan aplikasi dan membuat pengguna dapat menyelesaikan kebutuhannya dengan mudah. Nah, desain ini juga membuat wireframe dan rancangan kaset berupa layout dan membuatnya ke berbagai komponen. Nah, yang kelima itu ada programmer. Programmer ini adalah yang mengimplementasikan dari hasil desain yang dibuat oleh desainer. Programmer ini akan menuliskan kode untuk menciptakan aplikasi yang sudah didesain. Yang selanjutnya itu adalah tester. Tester ini bertanggung jawab dalam perencanaan jaminan kualitas, jaminan bug, dan juga melakukan analisis dan pelaporan pada saat tester sudah mengumpulkan bug yang terjadi dalam aplikasi manajemen tugas akhir yang sudah dibangun. Yang ketujuh itu ada administrator. Administrator ini bertugas memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan baik. Administrator ini juga berguna untuk membuat proyek, laporan, menulis data, dan juga biaya. Yang terakhir itu ada dokumentator. Dokumentator ini untuk menyediakan informasi aktivitas yang sudah dilakukan selama proyek berlangsung. Nah, WBS. WBS di sini kami pertama itu perform resource leveling. Nah, dari pelaksanaan proyek seluruh pekerja ini melakukan tugas dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi dengan jumlah istirahat itu 1 jam itu mulai dari jam 12 sampai jam 1, sehingga total jam kerja per harinya itu cuma 8 jam per hari. Pekerja juga melaksanakan tugas pada hari Senin sampai Jumat. Pekerja liburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut adalah zoom out dari network untuk proyek kami ini. Nah, di sini ada kami menggunakan Project Libre untuk memasukkan WBS ke Project Libre dan membuat schedule-nya. Di sini dari mulai define project goal, plan project, execute project plan, programming, testing, instalasi program, training client, maintenance, close project, evaluate project, semua itu sudah diatur dari Project Libre. Selanjutnya ini SS tadi. Nah, di sini WBS atau schedule kami di sini kami sesuai dengan WBS yang telah kami buat tadi. Selanjutnya. Nah, cost management. Jadi proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 bulan 2 minggu. Di mana seperti yang tadi hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur. Project Manager beserta tim akan bekerja selama 8 jam perharinya dengan 1 jam istirahat. Setiap bulan, Project Manager akan diberikan gaji sebesar 5 juta, dan analis itu 3 orang akan diberikan gaji 4 juta, dan untuk programmernya itu berjumlah 5 orang itu akan diberikan gaji 4 juta. Nah, untuk tester itu ada 2 orang, itu diberikan gaji 3 juta. Sebelum mulai proyek, dilakukan planning dan analisis, dengan total biaya 14 juta, termasuk biaya yang digunakan Project Manager untuk mewawancarai klien, untuk mengetahui requirement dari proyek tersebut. Nah, dalam pembangunan sistem akan dilakukan desain web dan implementasi dari desain dengan biaya 30 juta. Pada bulan ketiga dilakukan testing yang membutuhkan biaya 10 juta. Kemudian di bulan terakhir adalah deployment, yaitu untuk menyerahkan proyek dari project manager ke klien yang membutuhkan biaya sebesar 6 juta. Untuk pembuatan anggaran proyek, biasanya perusahaan menyediakan biaya reserve sebanyak 20% dari total anggaran setiap bulannya. Nah, di sini ada cost baseline kami. Tadi kami menggunakan 20% reserve tadi. Jadi totalnya itu ada 200.000 juta rupiah. Communication management di sini kami ada stakeholder, dokumen name, dokumen format, contact person, dan Ju. Di sini kami pertama itu adalah internal management ITDL, itu dokumennya business case, dokumen formatnya itu hard copy and meeting, contact person itu ada Profesor Insinyur Togar M. Simatupang MTech PhD, dan juga Huma Saktomi Argo Simanjuntak ST MISD dengan due 30 Agustus 2021. Selanjutnya ada dari keuangan ITDL itu monthly status report, ada itu hard copy dan meeting, yaitu kontak personnya Rusneni Vitaria Purba SHUT di first of month. Nah, selanjutnya itu ada sistem analis, itu monthly status report, meeting, and email, kontak personnya Petrus Sinaga, Yosua, dan Silvana, itu di due first of the month. Untuk selanjutnya dapat kita lihat bersama-sama.
Nah, di sini ada risk management atau identifikasi risiko. Jadi kami yang pertama itu ada terjadi pengeluaran yang berlebih, probability-nya 4, impact-nya 8. Jadi skornya itu 4 dikali 8 itu 32. Risk strategis ini masih acceptance. Jadi risk solution itu dilakukan estimasi dari pertimbangan dari riset lebih lanjut, dari penggunaan biaya dari riset yang digunakan. Selanjutnya itu ada waktu pengerjaan lebih lama, itu probability-nya 3, impact-nya itu 5. Jadi dikalikan jadi 15 itu masih acceptance. Estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut. Nomor 3 itu adalah penyalahgunaan informasi internal untuk proyek. Ini probability-nya 5, impact-nya 8, jadi itu dikalikan jadi 40 ini avoidance. Jadi untuk mengatasi risiko ini, pekerja direkrut adalah orang-orang yang terpercaya dan data disimpan dengan keamanan yang tinggi dan tetap dalam keadaan stabil. Yang selanjutnya itu adalah karyawan ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Probability-nya ada 5, impact-nya 6, jadi 30 skornya, itu avoidance. Jadi di sini cara mengatasinya itu pekerja diberi sanksi atau denda jika melakukan penggunaan diri atau pembatalan kontrak. Nah, di sini risk management rankingnya. Yang pertama itu dari penyalahgunaan informasi internal untuk proyek yang paling tinggi, itu skornya 40, sampai yang paling rendah itu terjadi perseteruan, itu ada 15. Di sini ada RACI atau Responsible, Accountable, Consult, and Informant. Jadi accountable ini itu orang-orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas, nah atau pekerjaan yang memiliki wewenang untuk memutuskan permasalahan atau perkara. Untuk responsible itu orang yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan secara langsung. Untuk accountable itu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas. Dan consult itu ada orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Yang terakhir itu ada inform. Inform itu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Nah, jadi yang pertama itu define project goal. Yang project manager itu accountable. Sistem analis itu adalah responsible. Programmernya itu consult. Testernya itu inform. Untuk selanjutnya dapat kita lihat di tabel berikut. Nah, sekianlah presentasi yang dapat kami lakukan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.